Seorang dari kalangan Ba'alwi sendiri, yakni Mr. Hamid Al-Ghadri, di sini juga dijelaskan betapa liciknya antara Habib Utsman dan Sunu Nugroho membolak-balikkan fakta. Apa yang ditulis oleh Habib Utsman sendiri, ada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang Sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar. Lah ini hoax. Sebab apa yang dicuatkan oleh Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa itu adalah istilah perang suci, perang Sabil. Tokoh-tokoh pejuang di Aceh menggelorakan perang Sabil melawan penjajahan Belanda. Ini bukan persoalan kecil, saudara-saudaraku. Memutarbalikkan fakta dan merendahkan tokoh-tokoh kita masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, setelah hampir 3 tahun ya, saya mengulas tentang Habib Utsman bin Yahya. Nampaknya kanal inilah yang awal-awal mengulas Habib Utsman bin Yahya dari buku atau kitab karya beliaunya, yaitu Manhajul Istiqamah Fid Dini Bisalamah, yang diantara isinya itu yang paling menonjol dan banyak disorot oleh para sejarawan adalah berkenaan dengan Geger Cilegon 188. Yang dari peristiwa Geger Cilegon 1888 itu membuat traumatik yang sangat luar biasa bagi orang-orang Belanda, baik pemerintahannya ataupun warga Belanda yang ada di Hindia Belanda yang hari ini disebut Indonesia. Sehingga dari itu kemudian banyaklah kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mendiskreditkan atau bahkan ada razia-razia terhadap pengikut Thariqah, bahkan terhadap orang-orang yang membawa jimat. Itu ada dikupas cukup tuntas dalam bukunya Profesor Sartono Kartodirjo ya, yang mengulas secara khusus buku persoalan atau perlawanan rakyat Banten terhadap arogansi Belanda pada saat itu, juga terhadap tuan-tuan tanah pada masa itu. Nah, dalam kesempatan kali ini, saudara-saudaraku sekalian, di antara sahabat kami juga masih ada yang membela Habib Utsman ya, sesuai dengan pengetahuannya yang pernah juga kami ulas di sini ya. Dan di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa Habib Utsman itu ya pintar membolak-balikkan fakta, dan pola-pola membolak-balikkan fakta itu diikuti oleh penerus-penerusnya. Ada dugaan seperti itu atau asumsi seperti itu. Nah, pada posisi inilah yang akan kami sampaikan atau yang menjadi konsen utama kami dalam edisi kali ini. Tiada maksud apapun kecuali untuk melihat sesuatu di masa lalu yang korelasinya juga berjalan pada hari ini. Nah, berkenaan dengan pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh Habib Utsman di sini juga ada. Dan kalau hari ini juga begitu, dan ditengarai itu adalah sikap warisan, wallahu a'lam lah. Tapi ya kita bisa melihat realitasnya. Jangankan kita sebagai katakanlah pribumi atau bumi putra pada masa itu disebutnya ya, yang menyayangkan atau yang mempersoalkan dari sikap Habib Utsman, apalagi setelah dia kemudian bergandeng erat dengan Sunu Nugroho. Seorang dari kalangan Ba'alwi sendiri, yakni Mr. Hamid Al-Ghadri, di buku ini yang sering juga kami ulas, di sini juga dijelaskan betapa liciknya, katakanlah demikian, antara Habib Utsman dan Sunu Nugroho membolak-balikkan fakta. Terlebih ketika Habib Utsman ini di kalangan Hadromi sendiri sudah kurang dihormati lah. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah merosot pamornya sehingga dilakukan atau dibuat satu cara agar menaikkan kembali pamornya untuk mendapatkan kehormatan dari Ottoman, tapi tidak berhasil. Di buku ini sudah pernah kami ulas, kalau memang diperlukan pada saatnya nanti akan kami ulas lebih rinci lagi. Sekarang lebih fokus kepada apa yang ditulis oleh Habib Utsman sendiri dalam
manhajul istiqamah fid dini bisalamah, berkenaan dengan pemutarbalikan fakta itu. Setting peristiwanya adalah Geger Cilegon 1888 yang oleh Habib Usman dikatakan sebagai perbuatan hurur, dan apabila itu, kata dia, dikaitkan dengan perbuatan keagamaan, dikaitkan dengan sikap keagamaan, maka menurut Habib Usman perjuangan para ulama tariqah di Banten itu dikatakan sebagai perbuatan yang memburukkan agama. Bagaimana kita sebagai orang Nusantara asli, katakanlah demikian, atau tidak asli pun, kita melihat realitasnya, kita sedang ditindas, lalu orang yang berjuang dikatakan seperti itu. Bagaimana perasaan Anda? Jadi selain dianggap tidak memenuhi syarat, juga dianggap perbuatan atau perjuangan para ulama itu dikatakan sebagai perbuatan gurur karena kurang syarat, juga memburukkan agama. Dan hal lain juga, dia mempropaganda bahwa hal-hal yang seperti itu tidak pernah disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama yang lain sebelum-sebelumnya. Ini dijelaskan di sini. Nah, dari sini nanti kita coba lihat realitasnya. Setelah mengulas persoalan Geger Cilegon dan tragedi di Bekasi, Habib Usman di sini menulis bahwa hanya itu perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang. Maka karena itu tiada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang Sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar, lagi wara dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang. Maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang Sabil. Padahal mereka itu terlebih mengerti perkara agama dan terlebih kuat membuat ibadah dan memegang agama daripada orang-orang sekarang. Maka mereka itu tiada mengajarkan orang-orang melainkan perkara rukun Islam daripada sembahyang dan puasa, zakat dan perkara nikah, faraid dan seterusnya. Apa yang kami maksud di sini? Bahwa ini adalah satu propaganda bahwa ulama-ulama terdahulu, bahkan sekarang yang besar-besar, yang wara-wara, yang ilmunya luar biasa, tidak pernah buka mulut persoalan perang Sabil. Nah, ini hoax. Sebab sebelum peristiwa Cilegon sudah kita mengenal perang Jawa, Java War. Ya, selama 5 tahun berkobar. Apa yang dicuatkan oleh Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa itu adalah istilah perang suci, perang Sabil. Jadi jelas bahwa Pangeran Diponegoro itu, kalau kita juga buka babatnya ya, atau membaca sejarah-sejarah dari perang Jawa itu, betapa beliau mengubarkan perang Sabil. Jadi istilahnya adalah perang Sabil. Kalau dikatakan oleh Habib Usman tidak, apakah Pangeran Diponegoro itu bukan ulama? Bahkan dalam satu keterangan dijelaskan di Puri, atau katakanlah pesanggerahannya Pangeran Diponegoro yang di Jogja, itu ada acara khusus mengaji kitab-kitab fikih, mulai dari Fathul Qarib, Fathul Mu'in, bahkan sampai kitab yang berkenaan dengan kesultanan. Apakah tokoh-tokoh seperti itu tidak dikatakan sebagai ulama? Dan beliau mengubarkan perang Sabil. Belum lagi kalau kita ke Aceh. Kalau di Aceh Anda bisa lebih mudah membuka, karena banyak di situs-situs berita berkenaan dengan semacam lagu ya, semacam lagu yang puitik sekali berkenaan dengan perang Sabil. Cuman saya nggak bisa bahasa Aceh. Itu bagaimana tokoh-tokoh pejuang di Aceh menggelorakan perang Sabil melawan penjajahan Belanda, sampai dengan lagu-lagu, sampai dibuat bait-bait berirama. Supaya apa? Supaya rakyat tergugah untuk melawan
penjajahan dan perbudakan oleh Belanda, didandangkan lagu-lagu tentang perang Sabil. Lalu dari mana Habib Usman mengatakan tidak ada? Sekali lagi, apakah Sultan Atiyah juga bukan seorang ulama? Atau setidaknya para penasihat-penasihat Sultan Atiyah bukan ulama? Nah, ini bukan persoalan kecil, saudara-saudaraku, memutarbalikkan fakta dan merendahkan tokoh-tokoh kita masa lampau. Jelas-jelas ada seruan, bahkan motivasi untuk berjihad dalam perang Sabil itu oleh para tokoh pejuang dan ulamanya, lalu dikatakan tidak ada oleh Sang Mufti Batavia yang kemudian juga menjadi pegawai negerinya Belanda, yakni di Kantor voor Inland Zaken. Nah, saya tidak bisa juga menyalahkan dari sebagian kawan-kawan yang mengatakan bahwa pemutarbalikan fakta dari kalangan mereka ini adalah generasi dari Habib Usman, artinya meneruskan pemutarbalikan fakta itu. Dan banyak sekali, tidak perlu saya ungkap satu persatu. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga ini menjadi penyadaran bagi kita semua. Menjadi kaca benggala untuk melihat negeri ini ke depan. Kita bukan untuk membenci ya, hatta terhadap Habib Usman pun saya masih pernah juga mengirimkan surat Al-Fatihah. Dan terhadap saudara-saudara Ba'alwi pun saya tidak ada masalah secara pribadi. Namun peristiwa sejarah yang hari ini nampak terulang lagi dalam berbagai sisi, termasuk dalam pemutarbalikan fakta, itu perlu kita ingatkan bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.